Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya serta ampunannya. Kita juga berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri kita dan segala keburukan amal kita. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang Allah beri atau siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Dan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah hambanya sekaligus Rasulnya yang membawa misi Islam untuk seluruh alam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah dalam menggenggam erat agama ini sampai akhir hayat kita, sampai maut memisahkan jasad dan ruh kita, sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Dan mudah-mudahan kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Siapa yang akhir katanya, akhir perkataannya yang diucapkan sebelum sakaratul maut menghampirinya, kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Dan ini perkataan yang sangat mulia, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tentang tauhid, tauhid, mengesahkan Allah. Dan salah satu bentuk pengesaan kepada Allah itu adalah, penghambaan kepada Allah saja adalah dengan mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Karena pada hakikatnya di dunia ini banyak orang menyembah Tuhan-Tuhan yang beragam, sangat beragam. Di Indonesia diakui selain Islam ada 4 agama lain yang sesembahannya beragam. Ada yang menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan Tuhan mereka. Ada yang menjadikan patung-patung itu sesembahan mereka. Ada yang menjadikan ruh-ruh itu sesembahan mereka. Dan ada yang menjadikan para dewa sebagai sesembahan mereka. Itu yang diakui saja. Belum termasuk keyakinan-keyakinan yang juga dilindungi, seperti permalim. Permalim itu agama orang Batak kuno yang mereka menyembah Sisingamangaraja, diakui sebagai utusan Tuhan mungkin, bahkan lebih dari sekedar utusan Tuhan, dan mereka punya ibadah-ibadah khusus yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Dan Islam meniadakan itu semuanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Nah, ini pendidikan yang kemarin kita diskusikan sebagai pendidikan yang paling penting, pendidikan yang paling utama dalam Islam, yaitu pendidikan tauhid. Kita dianjurkan, kita diajarkan untuk mendidik anak-anak kita, mengenalkannya pertama kali ketika dia mulai berbicara itu dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang menstimulasi fitrahnya sebagai manusia. Apa itu fitrah?
dalam kajian kami di psikologi Islam, fitrah itu adalah potensi dasar yang dibawa sejak lahir berupa tauhid. Potensi beragama tauhid. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dengan tegas bahwa fitrah itu adalah potensi bertauhid. Potensi yang ada pada setiap manusia, baik manusia itu lahir dalam keadaan orang tuanya muslim atau non muslim, mereka tetap membawa potensi yang sama, yaitu potensi tauhid. Kemudian setelah dia baligh, ya, orang tuanya yang menjadikannya Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrahnya, yaitu tauhid. Kemudian bapaknya, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Najasi. Ini begitu penting pendidikan di dalam keluarga. Ya, pendidikan dalam keluarga bisa merubah fitrah seseorang menjadi fitrah yang palsu, ya, citra yang palsu. Abdul Mujib, ya, Profesor Abdul Mujib, guru besar psikologi Islam UIN Jakarta, mengatakan dalam bukunya Kepribadian dalam Islam, dia mengatakan fitrah itu punya citra. Citra itu adalah perwujudan dari fitrah. Ya. Yang pertama ada namanya citra palsu. Jadi citra dari fitrah itu citra palsu. Apa itu citra palsu? Yaitu citra yang sudah berubah dari awal penciptaannya. Ya. Akibat dari pengaruh lingkungan atau orang tuanya. Ya, yang tadi, bapaknya, ibunya yang menjadikannya Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Jadi orang-orang di luar Islam itu citra dari fitrahnya itu palsu. Tapi pada hakikatnya mereka itu masih punya potensi tauhid. Sehingga orang yang balik ke Islam itu disebut dengan mu'allaf, ya. Mu'allaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya, orang yang kembali, ya. Bukan disebut dengan masuk Islam, tapi kembali kepada Islam, karena memang asalnya itu adalah muslim semuanya, ya. Yang kedua, kata Abdul Mujib, ada citra asli. Citra asli itu adalah potensi fitrah yang dididik dengan tauhid, yang dididik dengan Islam, sampai dia dewasa, dia tetap di atas keislaman dan mati di atas keislaman. Nah, ini yang kita harapkan ada pada diri kita dan anak-anak kita. Jangan pernah lepaskan fitrah ini, ya, apapun godaannya. Baik, ibu-ibu, teman-teman semuanya, malam ini kita lanjutkan bahasan kita tentang pendidikan yang kedua, yaitu pendidikan ibadah, ya. Ibadah. Ibadah ini secara maknawiyah, ya, itu artinya mengabdi, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi yang namanya hamba itu rendah, posisinya rendah. Di Jawa kita mengenal dengan istilah abdi dalam, ya. Di Jogja itu ada orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk melayani raja, disebut dengan abdi dalam. Dan tugas mereka itu melayani tuan-tuan mereka. Ya. Dalam Islam juga begitu, yang namanya hamba itu posisinya adalah merendahkan diri, menghambakan diri kepada Allah. Artinya apa? Semua yang diperintahkan oleh Tuhan itu, semua yang diperintahkan oleh Allah wajib dilakoni atau dilakukan oleh seorang hamba tanpa harus mempertanyakannya, karena posisinya rendah. Jadi apapun yang disampaikan dalam Quran, dalam hadis, ketika itu berkaitan dengan ibadah atau dengan hal lain, ya, dengan syariat ini, maka wajib dilakukan tanpa mempertanyakannya, karena kita sebagai seorang hamba. Sama dengan instruksi presiden, kata Jokowi,
bangun kereta cepat gitu ya, yang heboh sekarang. Maka tidak boleh dipertanyakan oleh menteri dan lain-lain karena itu udah instruksi presiden. Ya. Jadi di manusia saja ada hierarki kekuasaan seperti itu. Ya, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau Allah sudah perintahkan, maka wajib ditaati. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa contohnya? Ketika Allah perintahkan sholat, ya, ibadah yang paling mulia, ya, yang pertama kali dihisap ketika anak Adam meninggal. Di hari kiamat itu adalah sholat. Idza soluhat sairu amaluhu wa idza fasadat sairu amaluhu. Kalau baik sholatnya, maka dianggap baik semua amalannya. Tapi kalau buruk sholatnya, maka yang lain itu akan dihisap dengan detail. Makanya para ulama mengatakan kalau ingin hisap kita mudah besok, perbaiki sholatnya. Ya. Jadi di antara cara mudah melewati hisap itu adalah dengan memperbaiki sholat. Dalam hadisnya begitu. Sholat misalnya. Sholat itu kalau kita nalar dengan akal, itu nggak akan masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Ya, dengan gerakan-gerakan yang diajarkan oleh Nabi kita, ya, sampai menundukkan, ya, sampai sujud, ya, meletakkan kening kita di atas tanah. Itu bagi orang-orang kafir, orang-orang barat, itu perbuatan yang sia-sia. Ya. Bagi mereka, sholat itu perbuatan yang sia-sia. Kenapa begitu? Karena mereka mengandalkan nalar mereka. Mereka mengandalkan kekuatan akalnya, kekuatan rasionya untuk memahami sholat tadi. Ya. Jadi bagi mereka itu sia-sia. Tapi bagi kita orang Islam yang punya iman di dalam hatinya, itu justru wajib dilaksanakan. Ya. Tanpa mempertanyakan kenapa harus menundukkan kepala, kenapa harus ruku kita. Ya. Nah, inilah kekuatan iman. Ya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang puasa misalnya. Bukankah tidak masuk akal? Ketika puasa kita dilarang memakan harta yang halal, makanan yang halal. Kan nggak masuk akal. Kenapa kita dilarang dari pagi sampai sore? Kita dilarang untuk berhubungan padahal sudah sah. Ya. Jadi nggak masuk akal bagi mereka. Tapi bagi orang yang beriman, tidak penting akal dalam memahami perintah ini, cukup dengan keyakinan. Ya. Karena memang orang-orang barat itu dia meletakkan rasio ya, akalnya di atas wahyu. Ya, jadi ketika mereka menemukan ada ayat-ayat dari Injil, ya, dan bertentangan dengan akal pikiran mereka, mereka menolaknya. Karena menurut mereka perintah Injil itu tidak masuk akal. Dalam Islam tidak. Rasio itu di bawah wahyu. Jadi kalau Quran mengatakan walaupun akal kita tidak sampai mencernanya, maka wajib diyakini kalau itu diperintahkan wajib dilakukan. Ini perbedaan antara paradigma barat dan Islam dalam menyikapi wahyu atau kalamullah, perkataan Allah. Kembali ke definisi ibadah tadi. Bahwa ibadah itu merendahkan diri, mengabdikan diri di hadapan Allah sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, bukan bentuk ketakutan. Ya. Tapi ibadah itu adalah penghambaan diri kepada Allah sebagai bentuk cinta kepada Allah, bukan ketakutan. Ini berbeda dengan persepsi orang-orang barat terhadap kita. Mereka menganggap kita beribadah itu karena takut kepada Allah. Tapi sebetulnya, ya, kata para ulama kita, ya, termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, dan lain-lain mengatakan ibadah itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Maka dalam ibadah itu
selain ada unsur keikhlasan, penghambaan diri hanya kepada Allah saja, dimunculkan juga unsur cintanya. Ya. Kalau sudah ada unsur cinta ini nih, ibadahnya luar biasa. Ya. Levelnya sudah luar biasa. Karena kebanyakan orang beribadah itu karena apa? Dipaksa, takut. Dipaksa dan takut. Mestinya tidak begitu. Kenapa kita perlu menghadirkan cinta? Nah, ini yang luar biasa. Karena Allah itu sudah banyak memberikan fasilitas kepada kita di dunia ini. Ya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Baik yang kecil maupun yang besar. Contoh nikmat terkecil, ya mungkin yang kita anggap kecil ya, padahal nikmat itu besar. Nikmat lidah ini. Atau nikmat kentut lah, itu kan sepele. Ini semuanya pernah kentut ya. Ada yang tidak pernah kentut? Kalau nggak ada berarti hilang nikmatnya. Ya, alhamdulillah semua bisa kentut. Kentut itu kan sepele, ya kan? Tapi coba bayangkan kita nggak bisa kentut selama sebulan. Apa kata dokter? Ya. Perut itu bisa begah, gembung. Karena nggak bisa kentut. Kentut tuh nggak bisa dikeluarkan dari mulut. Ada yang bisa kentut lewat mulutnya? Nggak ada kan? Ada. Nah, untuk membuat orang bisa kentut harus dioperasi, bayangkan. Berapa mahal biayanya untuk kentut saja. Ya, ada salah seorang dosen kita, ibunya sakit. Itu nggak bisa buang air karena saraf belakangnya itu bermasalah. Sehingga perintah dari otak itu nggak bisa diterima oleh seluruh tubuh organnya itu. Ya, akhirnya nggak bisa buang air, pakai kateter. Nah, untuk mengeceknya itu harus dimasukkan alat dari duburnya untuk ngecek apa yang salah. Dicek, kadang dipakai USG itu. Sampai sekarang tadi kami sore ke sana, alhamdulillah berkunjung gitu ya. Beliau masih pakai kateter. Coba bayangkan, nikmat yang selama ini kita anggap sepele, kita anggap tidak berarti, ternyata sangat mahal sekali harganya. Ya. Bukankah pantas kita syukuri? Bukankah pantas kita tunjukkan rasa cinta dalam beribadah? Karena Allah sudah menunjukkan cintanya yang begitu besar kepada kita. Di antara bentuk cinta itu kan dengan memberi ya. Coba ibu-ibu kalau cinta sama anaknya, itu apa yang diminta anaknya diberi atau dilarang? Diberi. Diberi. Ma mau mainan kata anaknya, Umi mau mainan, diberi atau dihalangi? Main-mainannya nih. Pasti diberi kan? Walaupun mainan yang sepele, itu bentuk cinta. Atau suami kepada istri. Suami yang cinta kepada istrinya, dia akan beri hadiah. Apa yang disukai istrinya diberikan. Istri juga begitu. Bentuk cinta kepada suaminya, apa yang disukai suaminya dia buatkan. Suaminya suka jengkol, dibuatkannya. Ya, suka pete, dibuatkannya. Walaupun dia sendiri tak suka misalnya. Itu bentuk cinta. Sekarang coba lihat pada diri kita, bukti cinta Allah itu banyak sekali. Telinga yang masih bisa mendengar, masih bisa mendengar saya berbicara dengan jelas, itu nikmat yang luar biasa dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, sekarang apa yang kita berikan kepada Allah? Allah perintahkan kita beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan, jin juga, itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi coba mulai sekarang kita semua dalam ibadah itu hadirkan rasa cinta supaya keterpaksaan itu hilang. Ya, kalau selama ini beribadah itu karena terpaksa dan memang harus dipaksa untuk beribadah. Kalau enggak tinggal dia, ya kan? Jadi awal-awal beribadah itu harus dipaksa. Awal-awal untuk mendisiplinkan diri sholat tepat waktu harus dipaksa. Tapi setelah lama gitu ya, jangan terpaksa lagi. Munculkan cinta kepada Allah supaya terasa nikmatnya ibadah.
Ya. Jadi ibadah itu kita menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya, sekaligus menunjukkan rasa cinta kepada Allah. Itu ibadah. Lalu apa saja pokok-pokok ibadah di dalam Islam? Kalau kita merujuk kepada rukun Islam, setelah syahadat itu ada sholat. Setelah sholat ada zakat. Ada yang mengurutkan itu puasa, baru zakat. Tapi sama saja, ada dalam dua hadis yang berbeda redaksinya. Ada yang mendahulukan zakat, ada yang mendahulukan puasa. Kemudian ada haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang nggak mampu gimana? Yang nggak mampu haji umroh. Yang nggak mampu haji dan umroh niatkan. Ya, mudah-mudahan Allah balas. Insya Allah kalau sudah diniatkan, Allah kasih jalan. Ya. Jadi Allah itu punya cara. Kalau betul-betul hamba itu cinta, ya, dia berikan jalannya. Maka niat, karena yang belum ada dalam hatinya niat untuk umroh, niat untuk haji ke Baitullah, niatkan dari sekarang. Insya Allah Allah sampaikan. Mak saya, bapak saya, kami dulu orang yang tak berada. Saya dari kecil itu, dari kelas 1 SD, bahkan sebelum sekolah, itu sudah gembala kerbau. Gembala kerbau. Kami di kampung itu ya, di Sumbar itu. Saya orang Batu Sangkar, di Lintau tepatnya. Di tempat kami masih banyak kebun, masih banyak sawah. Jadi dari kecil sudah terbiasa dididik ya. Bahkan di waktu kecil-kecil dulu umur 5 tahun tuh tinggalnya tuh di sawah. Di sawah, karena dulu hidup tuh susah, nggak seperti sekarang. Ya, tahun-tahun 90-an tuh hidup tuh susah. Teknologi nggak seperti sekarang. Hidup di sawah, tinggal di dangau-dangau sawah itu. Ya, karena sekalian bertani gitu ya. Nanti sekali seminggu kita naik ke kampung, ya, ke pasar, terus balik lagi. Seminggu naik kampung, balik lagi gitu ya. Udah terbiasa. Yang mencari ikan di sungai, mencari lauk di rimba itu sudah biasa. Sejak sekolah saya itu dilatih untuk gembala kerbau, karena memang hidup susah dulu. Jadi mak saya itu dulu sampai saya SMA tuh saya masih ingat belum punya cita-cita untuk umroh, karena dianggap nggak mungkin dengan hidup begini, nggak mungkin kita. Tapi alhamdulillah dengan ternaknya itu disampaikan dia ke Baitullah, karena diniatkan tadi. Jadi Allah itu ternyata ketika kita punya niat dengan ketakwaan dan ketulusan, maka Allah beri jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan untuk seluruh persoalannya, permasalahannya. Ya, diberikan solusi dan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka selama ibu-ibu di sini menuntut ilmu, belajar gitu ya, diniatkan untuk belajar, untuk ibadah kepada Allah, memperbaiki dirinya, kualitas dirinya, keluarganya dan masyarakat, insya Allah ada jalan. Ya, SPP yang nunggak 3 semester, 4 semester itu ada jalannya. Ya. Insya Allah. Karena kita ini kan di jalan yang baik ya. Nah, penjahat aja ada jalannya kan. Ya, koruptor banyak jalannya. Ya. Tutup jalan satu, dipilih jalan yang lain. Ya, banyak tipu muslihatnya. Ya, apalagi kita, ya. Nah, maka terus berdoa dan berharap kepada Allah. Dalam setiap ibadah kita itu berdoa. Doa kepada Allah. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Ketika hujan turun berdoa. Ketika dalam safar kita berdoa. Ya, min duburis sholah, ya, di ujung sholat kita, di akhir sholat kita berdoa kita. Di dalam sujud berbanyak berdoa. Ya, insya Allah Allah sampaikan. Ya Allah mudahkan saya untuk umroh bersama keluarga saya, suami saya, ya, anak-anak saya. Insya Allah Allah ijabah. Ya. Jadi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Tapi kalau bagi kita banyak yang mustahil. Ya. Jadi berdoa. Baik. Jadi ibadah utama tadi dalam Islam itu adalah sholat. Nah, sholat ini karena diposisikan sebagai ibadah yang utama, maka sholat ini juga harus kita ajarkan sejak dini.
Kalau dalam hadis Rasulullah SAW itu dikatakan kita diperintahkan untuk mendidik anak sholat sejak umur berapa? 7 tahun. Dididik dia dulu, diajarkan sholat umur 7 tahun. Ya. Setelah 10 tahun kata Nabi, kalau tak sholat mereka pukul dia, fadribu. Ya, pukul mereka. Ya, bahasanya fadribu, dikuatkan gitu. Maksudnya kalau sebelumnya hanya dikenalkan, sekarang ajak dia, paksa dia untuk sholat. Setelah dipaksa nggak mau juga boleh, sampai memukul tuh boleh. Jadi ada beberapa hal yang kita dibolehkan memukul dalam mendidik, termasuk diantaranya mendidik hal-hal pokok dalam agama. Sholat itu kalau ditinggalkan boleh, tegakkan pukulan, tapi pukulan yang mendidik, ya bukan pukulan kebencian. Beda ya, orang memukul dengan perasaan benci dan orang memukul dengan tujuan mendidik itu berbeda. Ya, kalau ibu-ibu pasti tahu ya, bagaimana rasanya ya ketika memukul karena kita cinta dan memukul ketika kita marah itu beda. Ya, jadi dipukul, boleh kita memukul. Nah, 10 tahun tidak sholat, 10 tahun kelas berapa? 3 ya, 3 atau 4 SD. Itu boleh, kalau tidak sholat dipukul, tegakkan. Maka di rumah itu sediakan cambuk, rotan, gantung di dinding. Ya, di sebagian masyarakat kita di Indonesia nih, termasuk di Madura. Di Madura itu saya dulu pernah punya Pak RT di Jogja ya. Ini Pak RT kami orang Madura. Itu di rumahnya digantung cambuk. Saya tanya Pak RT, ini kenapa digantung cambuk di rumah nih? Ya, selain tradisi orang Madura, ada yang orang Madura sih? Gak ada ya. Jawa, Bu Iwin mana? Jawa mana? Jawa Timur? Iya Pak, Jawa Timur saya. Jawa Timur sampai sekarang masih di Jawa Timur. Sekarang menemani suami dinas di Dumai Pak. Oh di Dumai, Masya Allah. Ya. Merantaunya. Ya. Jadi mungkin Bu Iwin tahu bagaimana budaya orang Madura ya. Ya. Saya tanya, cuman dia jawab Pak RT itu. Memang ini budaya kami, tapi di balik itu ada filosofi gitu. Menggantungkan cambuk di rumah itu adalah simbol ketika aturan dilanggar maka hukuman ditegakkan, termasuk untuk anak dan istri. Karena mereka muslim mayoritas ya, termasuk sholat. Kalau anak tak sholat dipukul. Kalau kami di Minang itu rotan, cambuk lah, ada rotan, pakai rotan. Makanya ketika menyerahkan anak mengaji ke surau itu diantara yang diserahkan adalah sebatang rotan untuk memukul anak tadi kalau dia melanggar. Artinya apa? Orang tua mengizinkan kepada gurunya untuk menegakkan hukuman kalau anak melanggar, apalagi sholat. Ya. Makanya dulu nggak ada yang berani sama guru, karena orang tua udah pasrahkan semuanya. Ya, silakan. Di surau itu dia anak guru, kalau di rumah anak kami. Ya. Oke. Itu ya rambu-rambu dalam mendidik anak sholatnya. Nah namun sholat ini dia tidak berdiri sendiri ya. Ada hal-hal lain yang harus kita ajarkan supaya sholat ini tegak ya, diterima. Apa itu? Toharoh, tentang bersuci. Berarti kita harus mengajarkan anak tata cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kalau hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi. Saya sering tes mahasiswa ya, yang masih muda-muda lah ya, di kampus. Saya tanya, apa yang kamu ketahui tentang tata cara mandi janabah atau mandi besar, terutama perempuan sudah haid apa gitu. Rata-rata mereka hanya memahami mandi besar itu adalah dengan keramas, itu saja. Ya. Padahal kalau kita ingin belajar hadisnya dari Nabi SAW, itu ada urutan-urutannya. Jadi dijelaskan bagaimana Nabi mandi. Aisyah pun pernah bercerita ketika melihat Nabi mandi ya, setelah janabah.
Nah, ini yang harus dipelajari, diajarkan kepada anak-anak, terutama anak-anak yang sudah mukallaf, ya, menjelang baligh atau pendidikan prataklif namanya. Diajarkan tentang mandi janabah. Berarti di sekolah, di rumah, anak-anak yang umur 7 atau paling enggak 9 tahun lah, ya. 9 tahun, 10 tahun itu sudah mulai dikenalkan dengan mandi janabah. Anak-anak sekarang berapa umur balighnya sih? Kalau perempuan itu saya lihat kelas 5 SD sudah balik. Ya, di sekolah kami, ya, saya sering melihat anak-anak kok enggak sholat, nak. Kenapa? Anu Ustaz, ya kalau udah anu tuh udah udah paham kita kan. Nah, tolong cek Ustazah, ya betul enggak? Ya, umur kelas 5 SD. Ya. Bahkan sebagian kelas 4 sudah ada, walaupun satu-satu gitu ya. Karena sekarang luar biasa stimulasinya. Karena banyak makan micin, banyak makan ayam potong, banyak makan ya apa namanya bumbu-bumbu yang instan itu ya ternyata bisa menstimulasi hormon. Nanti mungkin bagi yang pernah sekolah di kesehatan tahu ya. Ya. Coba lihat ayam potong tuh umurnya berapa lama sampai dia sebesar itu dipotong? Nggak sampai 30 hari ya. Saya tanya teman saya, ya, mahasiswa kita juga pernah dia dulu dia jadi broker ayam itu ya. Saya tanya, lulusan apa jurusan peternakan dari UIN Suskaryo. Berapa umur ayam potong itu sampai dia dipotong gitu ya? Berat sekilo. Katanya 20 hari. Itu kalau makannya bagus ya, gizi apa namanya? Ya gizi ya. Gizinya bagus gitu. Asupannya bagus. Itu cepat ya. 20 hari itu sudah layak potong berat sekilo. Nah, dan itu biasanya mahal nanti. Yang berat sekilo nanti kalau di pecel lele potong 4 aja. Ya. Ada yang jual pecel lele, Bu? Ada. Bu In jual pecel lele? Enggak, Pak. Enggak. Biasanya kalau orang Jawa Timur merantau ke sini jual pecel lele. Ya. Budak korporat, Pak. Ya. Saya kebetulan istri saya Jawa juga, tapi sudah Jawa Melayu ya. Puja Kusuma, putri Jawa, kelahiran Sumatera ya. Ya, ibunya itu Jawa juga sebetulnya, Jawa Medan ya. Ya maknya itu Jawa Medan, kalau kakeknya itu Melayu asli di Tanah Putih di Bagan. Tapi bapaknya itu orang Purworejo yang merantau ke Bangko Jambi. Jadi kalau pulang tuh ke Bangko itu Jawa semua. Ya. Nah, pecel lele ya. Nah, gitu. Cuman ayam itu kan cepat ya. Sekarang itu dikonsumsi anak-anak kita. Belum lagi makanan yang lain. Apa tidak cepat itu menstimulasi hormon-hormon pada mereka ya sehingga menjadikannya cepat dewasa. Dalam tanda kutip ya mereka sudah cepat head ya, mimpi dan lain-lain ya. Itu kan berpengaruh. Dulu mungkin orang-orang kelahiran tahun 90-an, ya, 80-an itu baru head itu mungkin umur 15. Ya. Paling cepat 13. Ya. Kadang sampai 17. Sekarang cepat sekali, 10 tahun, 11 tahun sudah ini. Ya, karena perbedaan tadi. Konsumsi baik dari makanan maupun tontonan. Tontonan juga pengaruh. Ya. Tontonan pengaruh juga. Nah, ini. Jadi diajari anak-anak tadi bagaimana cara tohara yang betul ya. Mulai dari wudhunya, bersuci lah itu, beristinja ya. Di sekolah kan diajari juga ya. Di rumah juga diajari. Bagaimana beristinja. Jadi kalau anak-anak kita ke WC itu ajari dia adab bagaimana cara masuk WC. Bagaimana cara kita membersihkan najis yang keluar dari tubuh kita. Mulai dari yang keluar dari depan maupun di belakang. Diajarkan. Sampai mereka mandiri. Sehingga ketika dewasa besok mereka nggak jorok. Coba lihat orang-orang, ya mohon maaf ya. Kalau ada yang suaminya supir ya. Kalau supir yang soleh insya Allah bagus. Ini banyak supir yang salah. Jadi kencing sembarangan. Coba lihat. Kita kalau ke terminal nyaman enggak? Walaupun di masjidnya. Di WC masjid, di kamar mandi masjidnya. Baunya itu Masya Allah. Kenapa? Karena mungkin dari kecil tidak pernah diajarkan istinja yang benar. Bagaimana menjaga kesucian dirinya. Orang kalau di kecil diajarkan, itu pasti dia jaga. Ya. Ini bayangkan kita masuk WC umum kan, kita disedekahi sama pendahulu kita. Kalau sedekahnya enak nggak apa-apa.
Ini sedekahnya itu mauning. Ini kan jijik kita ya, baunya luar biasa. Nah, ini kan problem kalau orang barat itu menyebutnya toilet training ya. Toilet training ya. Itu istilah kerennya di barat, padahal kalau dicari tahu latar belakangnya toilet training itu adalah muncul akibat orang barat itu nggak kenal masalah bersih-bersih tadi. Mereka sembarangan aja tuh. Ya, barat tuh jorok, kotor ya. Tapi kalau dengan coba barat tuh, kalau dia membersihkan kotorannya cukup dengan tisu, ya, cukup dengan tisu aja, nggak perlu air mereka. Makanya jorok mereka tuh. Tapi kalau tangannya tuh dibersih, ya, bersih pakai vakum. Karena bagi mereka tangan tuh yang menunjukkan identitas. Beda dengan kita. Kalau kita semua diperhatikan, ya. Nah, jadi kalau cerita-cerita gitu ya orang-orang yang keluar negeri sekolah gitu, orang Indonesia itu nggak bisa pakai tisu dia banyak. Mohon maaf ya, nggak bisa kita pakai tisu karena beda. Barat itu makan pakai gandum ya. Kalau keluar itu padat, singkat ya dan cepat. Kalau kita baru keluar tuh sudah terbang kemana-mana dia kan. Nah, jorok. Bayangkan kalau di Indonesia orang tuh nggak belajar. Orang yang makan pecel lele tadi, sambal terasi tadi, ya nggak belajar dia adab istinja tuh. Itu di WC itu udah kebayang bentuknya seperti apa. Makanya dari kecil perlu diajarkan itu anak-anak kita. Karena dampaknya jangka panjang. Ya. Kalau di masa awal-awal kehidupan ini nggak selesai masalah istinja nih, ya problemnya adalah jangka panjang. Ya. Jadi kalau begini gitu ya, maka benar teori Freud, ahli psikologi itu yang mengatakan kalau bermasalah 5 tahun awal kehidupan, masalah kan Freud itu mengatakan tahap perkembangan awal-awal kehidupan manusia sampai dia dewasa itu ada 4 fase. Ada namanya fase oral, kemudian fase anal, kemudian fase falik, kemudian latensi dan genital 5 ya. Ya. Yang 2 awal ini itu terjadi di 5 tahun pertama, yaitu anal dan oral dan anal. Oral itu fase di mana anak itu senang ngemut, ya, ngempeng. Makanya anak baru lahir itu kan dianjurkan untuk belajar untuk ngempeng ke ibunya, ya. Dan kalau dia bisa ngempeng sampai puas itu, nah insya Allah nanti memudahkannya untuk tahap berikutnya, termasuk untuk menyapih makannya, nggak susah. Tapi kalau anak susah dari nyusu itu udah bermasalah, biasanya untuk menyapihnya juga agak kewalahan kita, kesusahan. Kemudian fase anal, itu fase anak tuh suka buang air sembarangan gitu ya. Kenikmatan itu di situ, dia ompol sembarangan ya, kencing sembarangan, bahkan ada WC di belakang dia pilih buang air di mana? Di depan rumah. Ya. Bagi orang tua yang nggak paham fase-fase ini, maka dia akan biarkan saja anaknya di depan warungnya pis, di atas terasnya pis gitu ya. Nah ini menyebabkan nanti anak itu bermasalah di kedepannya. Dia tidak tahu bagaimana cara menjaga kesucian dirinya. Jadi penting kita ajarkan sejak dini ini istinja, tentang mensucikan diri. Baik tata cara tadi mandi, ya, bersuci dari hadas kecil, ya, dengan beristinja, dengan berwudu, ya, kalau kita mau sholat. Kita ajarkan sejak awal. Wudu itu dalam Islam juga dituntunkan. Walaupun dalam fikih itu banyak perbedaan pendapat, tapi kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, secara rinci Nabi sebutkan tata cara berwudu. Pertama, kita disuruh berniat, membaca Bismillah, berniat. Niat dalam hati, kita ingin berwudu untuk sholat. Kemudian kita cuci tangan kanan, ini cuci pergelangan tangan ini, telapak tangan ini, cuci. Kemudian yang kiri juga, 3 kali sambil disela-selai. Ya. Jangan sampai tidak ada yang terkena wudu. Setelah itu kita ambil air, kita beristinsya dan istinsar, masuk ke dalam mulut dan hidung, kalau bisa sekaligus dan sampai terasa di sini masuknya air itu. Kemudian dibuang 3 kali. Setelah itu kita cuci muka, ambil air cuci muka. Seluruh wilayah muka yang tidak ditumbuhi rambut itu cuci. Ya, itulah wajah kita. Kalau yang ditumbuhi rambut itu namanya kepala. Ya, bagi laki-laki yang punya jenggot macam saya, disela-selai.
Itu bagian dari sunnah wudhu. Ya. Setelah cuci muka kita disuruh mencuci tangan dari atas, dari ujung sini sampai ke siku. Kemudian disunahkan untuk melebihkannya. Jadi boleh sampai ke lengan ini boleh. Karena akan bercahaya di hari kiamat 3 kali. Yang paling penting itu yang sering tinggal tuh di sini. Ya, saya sering lihat bapak-bapak wudhu itu cuma gini-gini, sorong kiri, sorong kanan gitu. Sini nggak kena. Nah, ini sholatnya sudah pasti tidak akan diterima karena wudhunya tidak sah. Digosok. Diajarkan anak kita disiplin dari kecil begitu, dari ujung gosok 3 kali. Kiri juga begitu. Setelah itu kita mengusap kepala, ambil air, buang, kemudian usap dari depan. Ya, kalau dalam hadis Anas bin Malik itu suruh usap dari depan. Atau dari belakang juga boleh, dari depan. Ya, semua tangan tadi kena air diusap sampai belakang. Sampai kalau perempuan sejauh yang bisa dia jangkau, balik ke depan, langsung telinga. Masuk telunjuk telinga, kemudian jempol di belakang telinga, puter 1 kali. Itu dalam hadis Anas bin Malik, nanti boleh cek ya dalam Umdatul Ahkam. Jadi tidak 3 kali ya, saya mengisyaratkan itu kajian fikih ya, tapi yang sempurna dicontohkan oleh Anas bin Malik yang bersaksi bahwa seperti ini Nabi berwudu, itu sesuai dengan hadisnya itu seperti itu. Kemudian baru kaki dari ujung kaki juga disela-selai sampai ke mata kaki, boleh kita lebihkan, digosok-gosok. Ya, bukan di apa namanya? Kalau ditaruh-taruh itu apa namanya itu? Disiram-siram aja enggak, tapi digosok. Karena bahasanya apa? Faghusilu, ya, dibasuh. Ketika kepala bahasanya apa? Famsahu, diusap. Ya. Kan beda bahasa ya. Bukan disiram-siram begitu, bukan. Ya. Kadang kaki itu cuman siram-siram aja tanpa digosok-gosok ya. Saya lihat tumitnya nggak kena. Nah, kalau begitu wudhunya, tidak sempurna wudhunya, sudah pasti sholatnya tidak diterima. Dan percuma dia tunggang-tunggi ya 5 kali sehari. Nabi pernah menyuruh salah seorang sahabat itu berwudhu sampai 3 kali. Ya. Karena ada bagian wudhu yang tidak terkena, cuman selebar kuku. Suruh sampai 3 kali, sampai sahabat tadi nyerah, ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi salah saya. Inilah wudhu terbaik yang saya tahu. Kata Nabi, ada bagian dari tumitmu yang nanti akan menjadi bagian dari api neraka karena tidak terkena air wudhu. Jadi diajarkan anak-anak kita disiplin berwudhu sejak dini, sejak dia mulai paham, ya, mulai mukallaf, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya umur PAUD ya, 6 tahun, 7 tahun itu sudah mulai bisa kita ajarkan. Tohara, masalah bersuci yang kemudian berdampak pada banyak persoalan, termasuk bau pesing di terminal, bau pesing di WC-WC umum, itu akibat gagal kita mengajarkan anak sejak kecil tentang bersuci. Kadang air banyak, tapi orang tuh pelit nyiram. Nggak mau dia nyiram air banyak, namun nggak mau dia nyiram apanya, sehingga bau. Karena dari kecil sudah gagal orang tua mengajarkan itu. Ya, jadi dari kecil tuh ajarkan dia sampai bersih, nggak apa-apa air habis nggak apa-apa, tapi bersih. Toharoh, wudhu, ya, ini kunci dari sholat. Setelah wudhu sholat juga begitu kita ajarkan, ya. Mulai umur 7 tahun diajarkan bagaimana cara sholat. Ya, kalau orang tua sholat biasanya anak kecil itu kan kepo ya, dia mau ikut sholat, belajar sholat, kadang ikut gerakan orang tua, ya. Kalau dia sudah mulai tertarik, ajarkan, ya, suruh dia ikuti, ya. Kita lihat, kita sondingkan bacaan-bacaan sholat itu ke mereka sehingga mereka hafal. Yang paling pertama itu adalah Al-Fatihah. Nah, diajak dia menghafalkan Al-Fatihah. Kalau bisa Al-Fatihah ini, ibu-ibu ya, jangan sampai anak kita bisa baca Al-Fatihah dari orang lain. Ya. Jadi kata para ulama kita, untuk mendidik anak ini, ya, terutama sholatnya ya, Al-Fatihah itu usahakan kita yang ajarkan. Kita yang menyebabkan dia bisa baca Al-Fatihah, bukan orang lain, bukan gurunya. Bukan terlarang ya, tapi keutamaan. Ya, Al-Fatihah itu dibaca dalam setiap sholatnya. Dan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Jadi bayangkan kalau
dengan sebab kita dia bisa baca Al-Fatihah, dibacanya sampai dia mati ya dalam setiap sholatnya, berapa pahalanya jariah yang kita terima. Jadi jangan menjadi orang tua yang gagal ya dalam mengajarkan Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Dari kecil aja menjelang tidur bacakan Al-Fatihah. Di jalan coba baca Al-Fatihah. Ya, anak kita yang bacakan ya, didengarkan ke mereka, disondingkan ke mereka sehingga mereka tuh walaupun dia nggak perhatian tapi mereka tuh mendengar. Ya, anak-anak tuh kekuatan memorinya luar biasa. Jadi ingat. Ya, sondingkan. Nah, itu ya. Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, coba ayat-ayat yang lain ditambah juz 30 ya. Bisa dari An-Nas ya. Bisa dari An-Naba. Tapi yang enak tuh dari An-Nas karena lebih pendek-pendek ya. Kalau An-Naba kan panjang. Ya. Gitu terus ya, sehingga mereka terbiasa. Ya. Dan memang berat ya. Kadang kita lupa, kadang kita lalai. Tapi ini yang perlu kita ingat ya. Paling tidak ya kita berusaha, kalau kita sudah tahu kita berusaha. Sholat juga begitu ya. Kita ajarkan urutan sholat. Bagaimana syarat sah sholat, rukun sholat, ya. Tertib sholat itu seperti apa. Ajarkan dari awal. Kalau bisa juga kita yang mengajarkan anak itu sholat, bukan gurunya. Ya, di rumah pantau sholat anak. Ya sekarang di sekolah itu udah keren-keren sekarang ya. Ada namanya mutaba'ah yaumiyah. Ya. Buku kontrol harian anak di rumah. Ya kalau kami di sekolah itu setiap anak dikasih satu. Nanti dibawa pulang ya, di situ isinya tentang sholat anak, murojaah hafalan, tilawahnya, isi semuanya. Yang isi orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah isi guru. Ada dua penilaian ya, orang tua dan guru. Nah, ini mesti orang tua berperan di sini. Ya, kalau ada seperti itu sekolah anaknya, berarti sekolahnya perhatian pada agama anak-anak kita. Ya, jangan malas ngisinya. Ya, ini banyak orang tua tuh malas ngisinya, ribet katanya. Banyak yang lain mau diurus, akhirnya kosong ya. Nah, ini rugi orang tua yang begini ya. Mesti diikut kita memantau ya. Sholat tadi nak sholat ya, checklist. Sholat checklist ya. Itu bentuk kepedulian kita ya. Jadi tidak hanya memberi nafkah ya, memberi makan ya pada anak-anak, fungsi orang tua itu, tapi banyak kewajiban orang tua itu. Kata Buya Hamka, kalaulah orang tua itu tugasnya cuma memberi makan pada anak, maka dengan tegas Buya itu mengatakan babi di hutan itu juga carikan makan untuk anak-anaknya. Jadi apa bedanya kita dengan itu? Kalau tugasnya cuma itu. Tapi tugas kita lebih dari itu. Karena kita ini khalifatullah, Abdullah, hamba Allah ya, di muka bumi ini. Itu tugas kita lebih banyak dari itu, karena nanti kita dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kalau hewan enggak, hewan selesai mereka ya, misalnya dalam hadis itu kan dikatakan kalau ada binatang yang menanduk binatang lainnya ya, kemudian besok di akhirat itu dihidupkan mereka kembali, yang ditanduk tadi menuntut, saya dulu ditanduk waktu di dunia, saya ingin balas, dibalas, tanduk balik yang menanduk tadi, habis itu mereka jadi debu ya. Kalau kita enggak, kita dihidupkan kembali, dimintai pertanggungjawaban. Yang baik maka dia berakhir di surga, yang buruk berakhir di neraka. Di surga dia dapat nikmat, di neraka dia diazab. Jadi panjang perjalanan kita. Maka sia-sia ya, kalau kesempatan mendidik anak-anak ini kita lewatkan begitu saja. Besok kita akan dituntut oleh anak-anak kita. Kan surah Abasa ya. Surah Abasa itu yang ayat terakhir itu mata'allakum wali'an amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi
wa bani. Wah, Ya. Nanti orang itu akan lari ya, istri lari dari suami, suami lari dari istri, anak lari dari orang tua lari, karena semua saling menuntut, ya, semua saling menuntut. Jadi jangan sia-siakan ibu-ibu, ya, karena kuliah kita ini pendidikan dalam keluarga judulnya, ini semua nasihatnya untuk keluarga, bukan keluarga ibu-ibu saja, termasuk keluarga saya, diri saya sendiri, ya, dan tantangannya berat, apalagi zaman sekarang, ya. Tapi kita harus berusaha, kita harus berikhtiar semampu kita, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, kata para ulama itu semampunya itu bukan ala kadarnya ya, tapi sekuat tenaga kita. Kalau nggak mampu lagi ya berhenti di situ, bukan ala kadar ya. Ada yang memahami itu semampu itu ala kadar. Sedekah bu, sedekah ala kadarnya ya. Itu bukan semampu. Kalau mampu sedekah misalnya setiap pagi 100.000, kasih 100.000. Nggak mampu 100.000, kurangi berapa? 50. Nggak mampu 50, 20. Nggak mampu 10, nggak mampu 5.000 ya. Tapi diusahakan. Nah, ini ikhtiar kita. Dan Allah itu tidak menilai besar kecil amalan sebenarnya. Tidak, penghargaan terbesar itu bukan pada amalan yang besar tapi cuma satu kali dilakukan. Tapi penghargaan terbesar itu adalah walaupun amalannya kecil tapi konsisten. Nah, sampai mati dia mengamal. Contoh baca Quran. Ya, dia rutinkan baca Quran setiap hari. Walaupun cuma satu halaman, bahkan cuma satu ayat, kalau setiap hari itu Allah hargai. Sebagai bentuk keistiqomahannya. Dibandingkan dia ngaji bulan puasa ya, 1 bulan itu tamat dia, tapi cuma sekali setahun. Lepas Ramadan tinggal Qurannya. Di mana ditaruh? Di lemari. Siapa yang baca Qurannya habis itu? Laba-laba, cicak yang bersarang di situ. Kita tinggalkan. Nah ini. Jadi keistiqomahan termasuk dalam mendidik itu juga. Istiqomah dalam mendidik. Nyinyir mulut kita itu kalau mendidik anak-anak sholat tuh, ya, menyuruh anak-anak mengaji tuh. Walaupun dia nak mau, nantilah capek apa gitu ya, nyinyir kita, ingatkan lagi. Nah, itu tugas orang tua di rumah. Tidak bisa di rumah, di mana sempat tagih. Sholat misalnya belum bisa tepat waktu dia, kapan kita ingatkan dah sholat belum? Karena ini penting. Ibadah ini penting. Sholatnya. Ya. Lalu usahakan mendidik sholat untuk anak-anak ini betul-betul referensinya sahih. Referensi yang tepat. Jangan referensi yang nggak jelas. Ya. Misalnya kita sebagai orang tua belajar juga dulu. Ya. Bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pelajari hadis-hadisnya. Kita harus belajar juga dulu. Ya, pelajari bagaimana fikihnya. Walaupun terdapat berbagai perbedaan, selama ada panduan yang sahih dari Rasul maka bisa diikuti. Oh saya kunut Pak, saya tidak kunut. Lihat, ada panduan tidak dari Nabi? Bagaimana para ulama, terutama Imam Mazhab melihat itu. Ya kalau ada, ikuti saja. Ya. Kemana kecenderungan hati kita, nyamanan kita. Ya. Cari mana yang paling kuat, kemudian ikuti. Karena sholat itu penting. Ya. Mengenai bacaan sholat banyak. Contoh doa iftitah itu kan bacaannya banyak ya, tidak satu, belasan kalau saya tidak salah. Di antara yang pernah dibaca itu, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Dan seterusnya. Ini maklum digunakan di kalangan Muhammadiyah biasanya ya. Di situ diajarkan doanya begitu iftitah. Kemudian ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dalam hadis cuma sampai situ. Tambahannya itu doa iftitah yang lain. Nanti silakan dicek.
Jadi kalau baca sampai panjang itu ini wajah tu wajah dan seterusnya, itu doa kita di hadis redaksi yang berbeda. Ya, kalau kita mau pakai Allahu Akbar kabiro, ya, hanya sampai tadi Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai di situ dalam hadis itu doa. Nanti boleh dicek ya. Kemudian ada juga doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yang sering dibaca Nabi ketika sholat malam. Ada juga doa-doa yang lain ya. Nah, boleh dihafalkan. Pilih mana yang mudah kita menghafal. Kalau saya mengajarkan ke anak-anak ya, karena mereka baru belajar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek dan mudah dihafal. Nanti kalau mereka sudah mulai punya kemampuan baca Quran, menghafal, kita ajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Sambil mengajarkan artinya. Begitu juga dengan bacaan-bacaan yang lain ya. Ketika sujud misalnya, ajarkan yang mudah untuk anak-anak karena mereka baru belajar. Ya. Kan doa sujud itu ada yang panjang juga ya. Ada yang pendek. Yang pendek apa? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Kan ada yang panjang juga. Subhanakallahumma dan seterusnya. Ajarkan yang pendek. Sesuai dengan, apalagi anak-anak TK kan, sesuai dengan kadar mereka. Ajarkan yang pendek. Nanti kalau mereka sudah bisa menghafal, bisa kita kasih ya santapan-santapan yang lebih panjang ya. Itu mereka bisa lahap. Yang penting mereka mau, mudah mereka untuk belajar sholat dulu. Jangan dipersulit. Ini beda dengan sebagian orang ya, yang kemudian terkesan bagi anak-anak itu kok sulit, kok panjang-panjang kali. Saya dulu waktu di kampung gitu ya, waktu belajar penyelenggaraan jenazah itu bukan takut sama jenazahnya saya, tapi takut menghafal doa yang banyak. Ini kejadian, setiap gerakan siraman tuh ada doanya. Gini ada doa. Ternyata setelah saya pelajari, tidak seribet itu ternyata. Tidak sebanyak itu. Lalu dari mana doa-doa itu? Ya wallahu alam gitu ya. Karena setelah dipelajari hadis-hadisnya, Nabi itu jelas ya doa apa yang dibaca. Tidak sebanyak itu. Jadi takut bukan ke jenazahnya, takut kan bukan memandikan, takut karena 10 lembar gitu ya dalam kertas folio harus dihafal doa itu. Dilombakan gitu ya. Jadi takut menghafalnya itu, malas gitu. Ternyata tidak sebanyak itu. Nah ini contoh ya bagaimana cara kita itu memilih yang mudah-mudah untuk anak-anak kita dulu. Ya, jangan yang sulit. Sama di sekolah, ibu-ibu dulu pas belajar matematika tuh langsung kali atau bagi? Apa Bu? Bagi dulu, kali dulu. Belajar cari hitung, menghitung itu apa dulu yang diajari gurunya? Penjumlahan, pengurangan, Mengurangan. Setelah itu baru mengali, baru membagi. Kan ini mulai dari tingkatan yang rendah dulu. Yang paling mudah itu menjumlah dulu. Setelah itu mengurang, setelah itu mengali, kemudian membagi. Membagi itu yang tersulit. Nah, sama dalam ibadah juga begitu. Ajari yang mudah-mudah. Sehingga anak-anak ini tertarik ya. Tertarik hatinya untuk belajar. Nah, ini juga prinsip dalam belajar ya. Ke dalam teori psikologinya itu disebut dengan tahapan belajar atau regulasi belajar. Jadi memilih materi-materi yang mudah dulu, baru sulit, semakin sulit. Kemudian waktunya juga begitu, harus pas. Cari waktu-waktu di mana anak-anak ini nyaman, ya mudah dia untuk belajar, ya tidak dalam keadaan misalnya dia itu lagi butuh yang lain kita paksa, itu juga bermasalah nanti. Makanya dulu kalau kami mengaji itu ya habis-habis maghrib, ya datang ke surau mengaji ya sampai habis isya, habis itu tidur. Karena yang paling nyaman tuh memang itu. Maka coba hidupkan ya maghrib mengaji itu di rumah gitu ya. Dia habis maghrib tuh ngaji, anak-anak diajari ngaji ya. Nah, insya Allah pendidikan itu berjalan ya. Anak-anak juga jadi tertata ya. Paling tidak kalau dia belum
disiplin, dia sudah mengenal. Ya mungkin karena umur masih kecil ya, dia sudah mengenal, oh orang tuanya sholat, orang tuanya mengaji. Udah tertanam itu di sanubarinya. Tapi kalau nggak pernah lihat ibunya sholat, bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anak-anak tuh nggak tahu. Tahu-tahu besok datang ke rumah tetangganya atau orang lain kan, lihat orang baca Quran, itu apa yang dibaca kan? Nggak tahu dia, karena nggak pernah lihat. Ada anak-anak begitu, karena di rumah nggak ada, rumahnya seperti kuburan. Kata Nabi kan, rumah yang tidak pernah dibaca nama Allah di situ, zikir di situ, sama dengan kuburan. Kuburan tahu ibu-ibu ya, tempat yang paling sepi, karena penghuninya nggak ada yang bernyawa, sepi dia. Beda dengan rumah, rumah itu orang hidup yang menghuni, bukan orang mati. Maka sebetulnya Al-Quran itu lebih cocok dibacakan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Karena Quran itu panduan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Bacakan Quran di rumah, ya. Ajarkan anak-anak itu Quran. Ya. Karena kalau nggak begitu asing bagi mereka. Ya. Dan rumah itu seperti kuburan. Ya. Mungkin lampunya terang, tapi cahaya nur ya hati itu gelap ya. Ya, ini penting ya, kita ajarkan sejak dini. Ibadah istinja ya, bersuci toharoh tadi, kemudian sholat. Kita juga harus belajar sehingga kita ketika mengajarkan kepada anak itu kita bisa menjelaskan. Anak-anak itu kan kritis ya. Kadang beda saja kita dengan gurunya, mereka protes. Nah, kita jelaskan ya. Nah, jelaskan. Jadi kita harus belajar juga. Nah, kenalkan kepada mereka sholat. Apa dampak sholat ini untuk diri mereka? Hikmahnya lah. Hikmah. Setiap ibadah itu pasti ada hikmah. Nggak mungkin Allah menyuruh kita beribadah tanpa ada hikmah ya, atau sia-sia. Pasti ada dampaknya pada diri kita, pada jiwa kita, maupun pada fisik kita. Yang terpenting itu sebetulnya pada jiwa kita. Apa hikmahnya? Sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Dilihat, kalau kita lihat ya, ini dari sebagian kajian-kajian ya, tapi bukan ini yang menyebabkan kita untuk sholat, enggak. Ini hanya hikmah saja ya. Kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan ya, manusia untuk mempelajari kenapa sholat itu 5 waktu, kenapa waktunya ditentukan ya. Kitabam mauquta ya, waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kenapa nggak bisa sembarangan? Pokok asal 5 kali, misalnya sibuk gitu kan, langsung 5 kali di subuh hari, tidak bisa. Allah tentukan waktunya. Subuh itu ya fajar, terbit fajar ya, sampai terbit matahari. Fajar yang kedua ya. Fajar itu ada 2 kan, fajar pertama dan fajar kedua. Fajar kedua boleh sholat subuh sampai terbit matahari syuruk. Habis waktu subuh, nunggu kita sampai matahari tergelincir ya. Sholat zuhur sampai matahari setinggi bayang-bayang kita, setinggi badan kita, waktu asar. Nah, itu patokannya ya. Kalau nggak ada jam ya, tersesat ya, pergi ke hutan nggak ada jam itu, atau kemana nggak ada jam, itu patokan. Kalau sudah setinggi kita, bayang-bayang kita, berarti waktu asar akan segera masuk. Sampai ada bayangan kuning dari matahari yang akan tenggelam di arah barat itu, muncul dia masuk waktu maghrib. Sampai bayangan itu hilang, muncul waktu isya. Kenapa Allah tentukan begitu? Ya, kitabam mauquta. Pasti ada hikmahnya. Coba bayangkan kita bekerja dari pagi ya. Ini kalau dari sisi apanya? Kita bekerja dari pagi, kemudian masuk jam 8. Kerja itu dengan mengandalkan semua tenaga pikiran kita sampai waktu zuhur. Itu pasti lelah, pasti capek. Ya, baik fisik maupun mental. Nah, disitulah kita dikasih waktu untuk rehat sejenak,
kita sholat, kita segarkan lagi badan kita dengan mencuci muka, mencuci kepala, ya. Saraf-saraf yang tadinya kendor itu atau tegang itu menjadi rileks kembali. Ya, kemudian kita sujud, ruku saja kita ya. Kalau ada masalah mengadu kita pada Allah di waktu itu, berdoa kita, itu bisa memulihkan kondisi kejiwaan kita. Coba ibu-ibu, kalau siap berdoa apa yang dirasakan? Gelisah hatinya atau tenang hatinya? Tenang. Tenang. Macam ibu-ibu habis curhat kan. Pasti tenang hatinya kan, karena semua keluhan sudah disampaikan, walaupun nggak ada solusinya. Ya. Tapi begitu sifat kita, karakter jiwa kita itu begitu. Ketika apa yang ada di dalam tersampaikan, ya tenang dia. Ya. Maka Allah kasih waktu. Gitu. Ya. Sholat kita, ya, berdoa kita, curhat kita di situ, rileks semua. Selesai itu beraktivitas lagi. Di waktu asar kita diingatkan habis waktu bermaisyah di hari itu. Ya, bekerja, mencari penghidupan sudah mulai habis nih. Tanda di waktu asar. Siap-siap untuk balik ke rumah, pulang. Ada hal lain yang harus diurus. Ya. Ada pergantian aktivitas. Nah, ini di antara hikmah sebetulnya. Hikmah ini kan hasil kajian ya dari kekuatan akal kita sebetulnya. Ya, memang dalam Quran atau dalam hadis tidak ada penjelasan, itu memang tidak ada. Tapi yang namanya hikmah itu kan pelajaran ya. Itu bisa saja ya, kajian-kajian seperti itu dibuat ya, diadakan supaya kita itu termotivasi ya. Ada dorongan untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah sampai nanti isya. Ya, habis isya kata Nabi yang paling utama itu apa? Begadang atau tidur? Tidur di awal, Pak. Tidur termasuk kata Bang Roma kan, begadang ojo begadang, Bu ya. Jadi tidur setelah isya itu tidur, bukan begadang. Supaya apa? Supaya nanti bangun subuhnya atau yang ingin bangun malam itu dia sanggup ya, untuk bangun. Tapi kalau sudah begadang, itu lewat ya. Subuh bisa jam 7, bisa jam 8, karena nggak sadar ya. Jadi coba ya, hikmah-hikmah dari ibadah itu kita resapi juga ya, sehingga ada dorongan-dorongan yang lebih kuat ya untuk menggerakkan badan ini beribadah kepada Allah. Ya. Coba anak-anak kita diajarkan itu, ya. Diajak mereka untuk berpikir seperti itu. Ya, sehingga ya, mereka tidak sekedar sholat karena keterpaksaan, tapi bisa dia sholat itu karena merasa butuh dia. Ya, yang akhirnya memunculkan cinta dalam ibadah itu. Orang kalau sudah cinta itu nggak perlu dipanggil, datang dia, ya kan? Ya, ibu dilamar oleh suami ibu dulu, nggak perlu panggil-panggil, dia yang tanya kapan saya datang, kapan saya menemui bapak, kan begitu ya. Nah, karena sudah cinta. Tapi kalau nggak cinta itu berat, disuruh pun tak mau datang nih, karena nggak ada rasa cinta. Ini penting ya. Baik. Selain sholat, ibadah yang lain ada zakat. Zakat ini lebih kepada ibadah sosial. Mengajarkan anak, kalau sholat itu ibadah untuk diri kita sendiri ya. Walaupun dalam Quran itu dikatakan berdampak juga pada sosial kita ya. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar ya. Jadi di antara bentuk sholat kita itu baik, sholat tadi bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi anak-anak yang sholat itu, Bu, kata Nabi sholat itu tameng. Maka saya sering berpesan pada mahasiswa saya, terutama mahasiswa yang masih muda-muda yang merantau dari luar, saya bilang sholat kalian. Saya sering mengabsen itu. Ya, siapa yang sholat tadi? Kalau saya masuk pagi tanya siapa yang sholat subuh tadi?
Kalau saya masuk siang, siapa yang sholat zuhur tadi? Banyak yang tak sholat, Bu. Dari 50 mahasiswa saya di kelas itu, hanya 10 yang sholat. Bayangkan, dari 10 itu hanya 5 yang tertib sholatnya. Ya, yang 5 lagi kebetulan sholat, saya tanya, jawabannya tadi sholat. Ya, tapi tinggal bolong-bolong. Bayangkan, umurnya berapa? 18 tahun, 19 tahun. Saya ngajar di semester 5 biasanya. Ya, berarti 20 tahun. Sholatnya bolong-bolong. Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Ya, saya ngajar di 3 kampus di Pekanbaru nih. Saya coba survei kecil-kecilan dan seperti itu realitas. Mereka muslim. Ya, ibu bapak mereka muslim, tapi mereka tak sholat. Jadi jangan sampai kita gagal seperti itu dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak sholat. Ya. Karena dampaknya besar. Nah, sholat itu tameng. Jadi kalau orang sholat itu sudah menjadi tameng bagi dirinya dari berbagai kemaksiatan. Makanya anak-anak yang sholat itu biasanya sholat dia kan, rajin dia sholat, kemudian diajak temannya, yuk kita nongkrong yuk, kemana? Dugem. Nah, dugem kalau di Jawa itu udah maklum orangnya, dunia gemerlap ya. Kalau di sini diskotik mungkin kan, nggak mungkin dia habis dari masjid kok masuk diskotik, sesuatu yang mustahil. Kecuali orangnya aneh bin ajaib ya, mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Nah, ya mungkin. Tapi jarang orang yang sholatnya tertib tuh, habis sholat kok diajak maksiat tuh mau jarang. Habis sholat diajak, yuk kita nyolong, nggak mungkin. Ya. Jadi sholat itu tameng untuk anak-anak kita. Kalau dia jauh dari kita besok, sholat itu cukup menjadi tameng untuk dia. Dulu kan banyak orang khawatir ya. Saya 2008 ke Jogja itu orang tua tuh khawatir, termasuk guru saya. Ya, salah satu petuah tidak baik yang saya dengar dari guru saya itu ya. Jadi dia pernah mondok di Jawa gitu ya selama 7 tahun, tapi petuahnya tak baik ya. Dia cerita, saya ke pondok dulu begini. Ternyata nyambil mondok dia tuh suka masuk keluar masuk diskotik gitu ya. Oh, dunia gemerlap gitulah. Di santri agak reman gitu ya. Apa katanya ke saya sebelum ke Jogja, kamu besok di Jogja itu tinggal sholatmu nanti itu nggak kenal, karena di Jogja tuh begini. Di Jogja tuh paha ayam tuh lebih mahal, lebih berharga dari paha anak gadis katanya. Tapi dalam hati saya berniat nggak seperti itu. Alhamdulillah selamat deh sampai pulang ya. Memang begitu tuh, khawatir orang tua karena kalau nggak punya tameng godanya luar biasa. Saya kuliah di UIN Jogja itu dulu 2008. Di samping kampus kami itu ada kampus pramugari. Itu di belakang kampus pramugari itu kosnya bebas. Ya, yang kos di situ perempuan, tapi kalau malam kita ke sana, sendal di sana bisa 5 pasang. Cowok cewek, perempuan laki. Ngapain di situ? Ya kumpul kambing apalagi kan. Itu yang terjadi. Dan kos yang nggak ada ibu kos itu banyak, bebas. Ya. Sekarang di Pekanbaru juga begitu. Ya. Istri saya kuliah dulu, ya cerita. Ya, teman-teman kosnya itu bagaimana, ya. Cerita. Kebetulan saya menikahinya ketika dia masih kuliah, jadi cerita ya, bagaimana kehidupan. Dan betul ternyata saya ngajar di kampus itu ya, ada mata kuliah namanya patologi sosial, penyakit sosial ya, termasuk dalamnya itu prostitusi ya, narkoba dan lain-lain. Itu saya suruh mahasiswa untuk survei ke lapangan, coba cek di lapangan faktanya seperti apa. Dan betul ya, di antara prostitusi yang sangat laris itu adalah prostitusi ayam kampus. Mahasiswi yang umurnya belasan, 19 tahun, tapi sudah berprofesi menyambi sebagai, walaupun tidak banyak tapi ada, dan statusnya mahasiswa. Kemarin kan sempat heboh gitu ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, sambil zoom begini ada mahasiswi yang ya kedapatan ya, bahkan sebagian dosen itu ya, dengan mahasiswa heboh. Dan itu realita yang nggak bisa kita pungkiri. Kenapa itu bisa terjadi? Mereka kan muslim rata-rata, karena mereka nggak punya tameng tadi.
tidak ada penghalang antara mereka dengan kemaksiatan. Tapi kalau mereka sholat, Allah sudah memberikan penghalang itu. Ya, paling tidak ketika diajak atau mereka terfikir mereka untuk berbuat maksiat, mereka masih menimbang-nimbang. Ya. Ya, ingat ya cerita Nabi Yusuf ketika diajak bermaksiat oleh Zulaiha. Apa yang teringat oleh Nabi Yusuf? Apa yang menjadi tamengnya? Di antara tamengnya itu adalah kebaikan bapaknya. Ya. Hal-hal baik yang diajarkan oleh bapaknya kepada Nabi Yusuf. Jadi memang orang kalau dalam keadaan sendiri dia tidak punya tameng, itu mudah sekali terjerumus ke dalam maksiat. Dan sholat itu adalah tameng kalian, kata Nabi SAW. Maka anak-anak kita coba ditertibkan sholatnya, sehingga menjadi tamengnya nanti yang menghalangi dari maksiat. Kembali kita ke yang tadi, zakat. Zakat itu ibadah sosial yang mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Kita disuruh untuk mengeluarkan harta milik kita, harta halal milik kita, harta sah milik kita. Ya, kita keluarkan sebagian untuk orang lain. Kita sumbangkan, kita keluarkan. Dan itu berat. Berat sekali. Makanya di zaman Abu Bakar ada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Karena mereka anggap itu perintah yang tidak masuk akal. Maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan mereka semua dibunuh. Karena mereka sudah kafir, ya, mereka mengingkari salah satu dari rukun Islam, berarti mereka kafir, maka layak diperangi sampai dimusnahkan semua. Ya. Karena memang berat. Itu buktinya di masa para sahabat hidup saja ada orang-orang mereka tuh Muslim awalnya, ya, maka diperintahkan berzakat, tapi mereka enggan, maka dianggap kafir kan. Di masa sahabat hidup saja ada orang yang enggan berzakat, apalagi sekarang. Masa siapa sekarang? Sahabat tak ada, ya, apalagi Rasul kan, berat, ya. Jadi diajarkan anak-anak itu dari kecil itu untuk peduli, ya, dengan memberikan harta mereka kepada orang lain. Ya, kalau nggak mampu zakat, dengan infak, berinfak diajari. Jadi kalau kita ke masjid, suruh anak-anak itu yang masukkan kotak infak. Kalau kita ketemu dengan orang-orang miskin, ya, suruh mereka yang kasihkan. Ini kasih sama temannya. Nah, itu cara mengajarkan mereka. Di Barat ini disebut dengan filantropi. Apa namanya, Bu? Filantropi. Ya, makanya orang-orang Barat yang suka berderma itu disebut dengan filantropis. Contoh Ronaldo itu salah satu filantropis dunia yang diakui karena kemurahan hatinya untuk berderma, ya, ke Palestina, ya, membantu orang-orang yang bahkan bukan orang, ya, yang dibantu bukan orang pribadi, ya, negara dibantu. Ya. Nah, mereka sebut orang-orang Barat itu menyebutnya filantropis, gitu, ya. Ada namanya Tanoto Foundation, ya, yang punya perusahaan di Riau, perusahaan besar itu filantropis. Mereka berderma, ya, menyumbangkan harta kekayaan mereka untuk orang lain. Tapi tujuan mereka bukan Allah, tujuan mereka kepuasan batin mereka sendiri. Ini beda dengan Islam. Islam itu disuruh berzakat, tujuannya apa? Ridho Allah, ya, bukan sekedar kepuasan batin. Kepuasan batin itu hanya bonus yang Allah berikan untuk orang-orang yang berbuat baik, ya. Jadi ajarkan sejak kecil juga anak-anak itu berinfak, bersedekah, ya. Ada teman-teman yang membutuhkan, suruh dia kasihkan. Barang yang dia sayangi, coba suruh kasihkan. Ya nak, temanmu tidak punya, coba dikasih, gitu, ya. Diajari dia dari kecil tuh untuk rela berbagi kepada orang lain walaupun dia cinta pada barang itu. Jangan diajari pelit. Sehingga ketika besar mereka mudah untuk menunaikan rukun Islam ini, ya, mengeluarkan sebagian harta mereka untuk orang lain yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ada puasa. Puasa itu tidak mesti nunggu anak sampai balik, ya. Bisa dari usia 7 tahun, ya. Bahkan sebagian
Anak-anak TK itu udah kepo dia, mau puasa juga. Walaupun dia nggak ngerti gitu ya. Nggak apa-apa kalau dia mau silahkan. Nggak sanggup nanti suruh buka ya buka. Sanggupnya setengah hari ya nanti puasa beduk namanya kan. Ya buka. Nggak apa-apa. Pendidikan namanya. Sanggup mereka penuh. Ajarkan ya, biarkan sampai penuh. Kalau sanggupnya cuma 15 hari, biarkan, nggak apa-apa. Diajarkan, dikenalkan sejak dini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh disampaikan ya, sesuai dengan kebutuhan mereka ya, sesuai dengan kebutuhan akal mereka dan keadaan diri mereka. Kemudian haji ya, dulu waktu kami kecil nggak ada manasik haji ya. Kami hanya ngawang-ngawang tentang itu. Sekarang sudah ada ya. Orang memperkenalkan haji dalam dunia pendidikan dengan manasik haji. Jadi anak-anak dari kecil udah kenal. Mereka punya Ka'bah, tempat kiblat mereka. Di situ orang berhaji, tawaf orang di situ untuk menyembah Allah. Ya, diajarkan sejak dini. Ya, walaupun entah kapan ya kita doakan saja mudah-mudahan mereka suatu saat bisa berhaji ya ke Baitullah yang asli. Diniatkan ya, diajari anak-anak itu meniatkan sejak dini. Ya. Kita mungkin ya sebagian kita mungkin karena tidak terniat itu mungkin karena itu dari kecil nggak pernah kenal ya kan, asing kita dengan itu, hanya bagi yang mampu ya, berarti kita tidak mampu dosa niat gitu, akhirnya asing bagi kita. Tapi anak-anak sekarang coba dengan manasik itu dari kecil mereka sudah punya semangat, saya besok mau haji, saya rindu anak saya itu ya. Kemarin ya alhamdulillah ada kesempatan umroh kemarin. Jadi kalau saya pergi itu biasanya berat mereka, tapi ketika saya bilang, nak, Abi mau umroh, mau lihat Ka'bah, mau ambil air zam-zam, itu senang dia. Oh ya Abi, titip Abi ya. Dia nggak tahu kalau umroh itu lama kan. Baru 3 hari dan nangis-nangis suruh pulang. Tapi mereka senang gitu ya. Ini namanya pendidikan ya, pengenalan ya, sejak dini. Jadi itu ya para bunda ya, para ummahat ya, atau calon ummahat, ini pokok-pokok penting yang harus kita ajarkan sejak dini, kita kenalkan supaya ada semangat pada anak-anak kita ya, ada apa semacam ghirah dalam hatinya ya. Ghirah itu ya bisa juga diartikan motivasi ya, dorongan ya, bisa juga diartikan kecemburuan ya, ghirah itu ya. Ada dorongan dalam hatinya itu untuk beribadah. Kalau ini sudah kita kenalkan sejak awal, kita didik sejak awal, insya Allah kalau besar tuh kita nggak susah lagi, nggak berat lagi mengajarkannya. Kalau dari kecil sudah dia sudah cinta, nggak perlu lagi kita memaksa-maksa, memukul-mukul, nggak perlu ya. Mungkin itu ya yang materi yang saya sampaikan malam ini ya. Kalau ada diskusi silakan pertanyaannya, mungkin 2-3 pertanyaan kalau ada. Kalau nggak ada ya kita tutup ya. Oke, silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Cici Pak. Bu Sila dulu ya, Abu Sila dulu. Setelah itu Bu Wiwin, terakhir Cici ya. Silakan. Terima kasih Pak. Yang ingin Nana sampaikan Pak, apakah ngaruh ritual sholat dengan kekhususan sholat Pak? Kan ritual sholat itu kan ada berpendapat Pak, kakinya begini, jadi apakah ngaruh kekhusukan itu dengan ritual sholat itu Pak? Iya. Jadi gini. Jadi kata Bapak kan, kalau Al-Quran itu dibaca cuma untuk orang hidup. Jadi bagaimana kalau orang-orang itu kalau meninggal baca Yasin Pak? Iya. Ini khilafiyah apanya ya. Terima kasih. Ya, tapi saya sampaikan yang saya tahu. Yang punya pemahaman selain saya nanti silakan ya punya referensi yang lain mungkin ya. Jadi gini, yang pertama Bu, kalau kita sholat beribadah itu dianjurkan supaya ada kekhusyuan, tumakninah ya, tenang kita dalam sholat,
dan berdampak sholat itu, maka pelajari sholat yang baik itu seperti apa, yang baik dan benar itu seperti apa. Karena apa yang kita ketahui, kita lakukan itu membuat hati kita mantap, membuat hati kita ya yakin. Contoh misalnya takbiratul ihram itu yang betul gimana gitu ya. Apakah begini atau begini? Oh ternyata ada duanya, kedua-duanya ada. Ya berarti mantap kita. Allahu Akbar. Hadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat. Kemudian angkat Allahu Akbar. Kalau itu kita sudah pelajari, kita tahu ilmunya, hati kita mantap. Ya kita nggak terpengaruh sama omongan orang yang betul tuh begini. Ya, ini juga betul gitu ya. Sejarah itu betul juga. Yang nggak betul tuh kalau sampai ke atas gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi kalau yang kita lakukan itu, kita ada ilmunya, itu membuat hati kita mantap. Walaupun kata orang lain macam-macam gitu ya. Jadi kuncinya itu ibu harus belajar ya, sehingga ibu nggak mudah terpengaruh. Misalnya belajarnya itu ya, kalau saya pribadi, waktu di Jogja tuh dulu saya punya kesempatan untuk belajar fikih, belajar macam-macam ya di luar aktivitas kuliah saya. Dan memang saya niatkan minimal untuk pribadi saya tahu dasar apa yang saya lakukan. Mulailah saya belajar, mulai dari Thaharah ya, dibacakan hadisnya, kemudian disyarahkan oleh guru, kemudian saya pahami, saya praktikkan. Apapun kata orang setelah itu ya terserah, mereka punya pemahaman yang lain. Tapi yang saya ketahui ilmunya begini, ya. Yang orang lain bilang begitu, saya juga tahu karena ada pendapat seperti itu dan tidak menyebabkan kita berpecah belah. Jadi kuncinya kita harus mengilmui setiap amalan yang kita lakukan. Makanya kaidahnya kalau kata para ulama kan, ilmu itu sebelum amal, sebelum perbuatan. Jadi dipelajari. Ya, insya Allah kalau ibu sudah belajar itu mantap. Ya, pastikan betul ya ada hadisnya dan bisa dipegang hadisnya. Tentu kita belajar ke guru. Tidak bisa kita cari sendiri kalau kita orang awam. Ya. Itu kuncinya Bu. Kemudian yang kedua tadi tentang bacaan Quran ya. Ya, memang ada sebagian masyarakat kita ya yang punya tradisi itu ya. Dan memang mereka juga nggak berani mengatakan itu bagian dari syariat, itu hanya tradisi ya. Nah, kalau yang betul itu memang Quran itu kan panduan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati ya. Jadi yang kita yang hidup baca Quran, kita amalkan itu bermanfaat sekali untuk kita. Nah, sementara yang tadi itu ya banyak perbedaan pendapat ya, banyak hal-hal yang ya kalau kita tidak di sini tempatnya ya. Nah, tidak di sini tempatnya. Tapi cobalah belajar Quran ya, pelajari lagi ya. Insya Allah nanti ibu punya pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih mantap dalam hatinya untuk mengamalkan agama ini. Karena agama Islam itu aturannya jelas ya, yang hak-hak, yang batil-batil kan. Halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma muhtasyabihat ya. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara halal haram ada mutasyabihat. Kata Nabi, tinggalkan mutasyabihat itu. Dan banyak manusia yang tidak mengetahui itu. Nah, jadi kalau jelas halal lakukan, jelas haram tinggalkan ya. Jangan pilih yang samar-samar gitu ya. Ibu ragu misalnya tadi tentang membacakan Quran untuk orang mati dan seterusnya gitu ya. Kalau ragu berarti ibu harus cari tahu kepastiannya seperti apa ya, sehingga jelas bagi ibu, terang bagi ibu gitu ya. Nah, oke. Karena banyak persoalan di situ ya. Tidak selesai itu ya, oleh para ulama kita nggak selesai juga itu ya. Kalau saya prinsip saya begitu, kita harus belajar, kemudian kita amalkan apa yang kita ketahui, yang kita yakini ya. Dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia tidak perlu. Di hadapan Allah nanti pertanggungjawabannya ya. Oke, itu Bu ya. Oke, Bu Win silakan. Ya. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya. Kan saya tuh sering menjumpai ibu-ibu itu banyak yang belum paham tentang toharo. Seperti wudhu itu aja nggak memperhatikan apakah wajahnya itu mengandung mani apa enggak gitu kan. Make up tidak dibersihkan, asal wudhu aja. Sedangkan perempuan itu adalah untuk anak-anaknya. Nah, tapi kajian-kajian yang sering ada untuk ibu itu jarang sekali yang membahas tentang ilmu-ilmu fikih gitu loh Pak. Seperti toharo, terus
sholat itu yang dibahas itu cuma keutamaan atau keluarga sakinah gitu. Jadi sebenarnya yang lebih utama itu kajian yang seperti toharo ini atau yang keluarga sakinah itu, Pak. Iya, Terima iya. kasih. Ya, jawabannya dua-duanya penting, tergantung kebutuhan. Tapi, nah ini tapinya ya, kalau pengalaman saya belajar dulu, waktu saya ceritakan tadi saya pernah belajar itu ya, yang diajari oleh guru-guru kami waktu itu mulai dari masalah toharoh. Ya, toharoh, sholat, habis sholat masuk ke puasa, masuk zakat dan seterusnya. Walaupun kita belum melaksanakan haji misalnya, diajari fikih, termasuk yang lain-lain. Kenapa itu yang diajari pertama kali, bukan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Karena masa banyak yang masih jomblo. Jadi itu kebutuhannya beda ya. Nah, itu penting juga misalnya walaupun orangnya belum tertib sholatnya, tapi ketika dia membutuhkan itu penting ya. Cuman yang lebih pokok sebetulnya kalau mau kita buat menjadi kurikulum ya di majelis taklim kita. Nah ini termasuk kritik ya. Saya sering sampaikan ke kawan-kawan yang aktif berdakwah di organisasi gitu ya. Kalau di Pekanbaru kan ada IKMI, ada MDI namanya kan. Saya sampaikan, antum tuh berdakwah, ceramah, tapi coba apa yang dibawa oleh jemaah antum selepas dari situ? Apa saya bilang? Karena emang nggak ada kurikulumnya. Saya pernah diundang beberapa kali juga ngisi majelis taklim ibu-ibu. Karena saya nggak aktif ya, paling ngundang saya itu yang tahu saja gitu. Nggak tahu nggak. Saya bilang, apa temanya Bu? Kita mau bahas apa? Apa jawaban Ibu Ketua Majelis Taklimnya? Terserah Ustaz. Jadi temanya terserah. Jadi saya bilang, kalau terserah bingung saya, kebutuhannya apa gitu kan? Ya, apa kebutuhannya? Nah, jadi saya sampaikan ke kawan-kawan yang aktif, memang aktif di sini. Coba dibuat kurikulumnya. Ya, mulai dari toharoh ya dan seterusnya. Karena memang banyak yang awam Bu Iwin, yang nggak bisa kita pungkiri. Ya, kadang wudhu aja mereka nggak pandai. Udah tua. Saya pernah melihat atu-atu itu kaki nggak sempurna dibasuh ketika wudhu. Ya. Termasuk ibu-ibu ya, ketika dia pakai make upnya itu tebalnya 7 lapis seperti langit dan bumi. Tapi tidak dibersihkan, akhirnya nggak tersentuh kan kulitnya. Ya. Ini kan sayang dia. Sayang ibadahnya. Dia sholat tapi nggak diterima. Dan ada ancaman loh. Kalau menyepelekan ancamannya neraka. Nah ini penting. Jadi bagi mungkin ada ibu-ibu pengurus majelis taklim di sini atau yang punya sekolah, saya sarankan coba buat kurikulum itu. Kalau di majelis taklim buat itu. Kita bahas toharoh dulu. Undang ustadz yang ahli dalam fikih misalnya, yang dia punya pemahaman yang luas tentang masalah fikih, undang bahas. Ya, misalnya majelis taklimnya 4 kali seminggu. Berarti minggu ini toharoh, minggu besok akidah, besok beda lagi boleh. Nah, terakhir keluarga sakinah boleh. Kalau sebulan sekali ya dikilir aja, tapi tema itu berlangsung. Itu lebih berkesan, lebih bermanfaat bagi jemaah ketimbang kajian yang cekakak cikiki. Ya, kan yang digemari yang itu ya, yang banyak tertawanya. Hingga kalau pulang ditanya suaminya, apa isi kajian tadi Mak? Lucu Ustadznya katanya. Bukan materinya yang diingat, tapi lucu Ustadznya. Kan itu yang banyak terjadi. Jadi coba dibuat kurikulumnya. Saya dulu kebetulan di Jogja itu 8 tahun saya tinggal di musola. Jadi di musola itu kami buatlah kajian ya. Ada ibu-ibu yang kebetulan bagus apanya, girohnya ya. Mas Syahri katanya, kita buat kajian yuk. Ya Bu, apa kajiannya Bu? Nah, awalnya kami 2 kali pertemuan itu baru motivasi untuk orang supaya rajin untuk ilmu. Nasihat-nasihat itulah supaya mereka sadar kebutuhan mereka akan ilmu. Setelah itu baru kita buat tentukan. Sekarang kita bahas kitab Toharoh. Jadi Ustadz itu merangkum kitab Toharoh ya. Satu bundel kecil ya, kertas 40 macam begitu, tapi hadis isinya semua hadis. Nanti Ustadznya syarahkan, kita tinggal catat di situ. Sampai selesai. Baru kita ganti sholat gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Sudah 2016 saya meninggalkan Jogja, sampai sekarang hampir 2026 masih berjalan. Termasuk di rumah ibu tadi, ibu angkat saya masih berjalan sampai sekarang. Dengan saya WA, gimana Bu? Di sana sehat semua, alhamdulillah. Ini Bu lagi mau kajian. Begitu, dan manfaatnya luar biasa ya. Perumahan tadi yang awalnya warganya cuek, tidak peduli, itu ibu-ibu tadi bisa diikat ya dengan ilmu tuh. Kepedulian mereka itu luar biasa ternyata. Jadi yang awalnya 1 orang mau ngaji, nanti 2 orang, 3 orang, sampai 1 komplek tuh
ikut ngaji. Dan dampaknya luar biasa pada kehidupan sosial. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa nanti kalau Bu Win misalnya punya ini komunitas ya coba dibuat kurikulum seperti itu. Memang yang paling bagus itu ya memulai dari toharoh tadi. Kalau tadi kan tematik sifatnya ya. Oh misalnya pas lagi butuh Bu, ini lagi banyak masalah, coba kita bahas masalah ini, boleh enggak apa-apa sesekali gitu ya. Atau jadikan itu kajian umumnya ya, tabligh akbarnya gitu. Tapi kalau rutinnya ini gitu ya. Kalau kami buatnya modelnya begitu dulu. Rutin ini nanti sesekali ada tema misalnya kita refreshing lah temanya ini gitu ya. Enggak apa-apa. Tapi yang pokok itu memang tadi. Karena banyak orang ya, profesor dia tapi wudhu tak benar. Profesor tapi tidak bisa membedakan antara sin, shim, sod. Iya. Ya, di kampus banyak doktor tapi ngaji tak pandai. Maka dibuat sekarang program di kampus kita ya. Nah, tahsin namanya. Ya, di dosen-dosen tiap Rabu itu tahsin. Karena banyak tidak bisa baca Quran. Sementara mereka dikasih tanggung jawab untuk mendengar bacaan Quran mahasiswa bimbingannya. Gimana caranya dia menilai di sini tak bisa? Ya, nah, itu ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang mengatur orang lah gitu ya, menguasai orang banyak ya, misalnya di lembaga, di yayasan, coba kita buat dan manfaatnya besar ya. Nah, di sekolah saya itu ya, tempat saya mengelola itu saya terapkan itu, alhamdulillah. Kemudian guru-guru itu punya pandangannya lebih luas ya, kemudian lebih mantap. Nah, itu Bu Iwin ya. Kemudian tadi Cici ya, silakan Cici. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan ini terkait rasa cinta kepada Allah. Jadi gini, kadang kan ada tuh realita atau yang kita sadari bahwa ada orang-orang di sekitar kita itu saat kita melihat mereka sholat itu atau beliau sholat itu tuh seperti khusyuk banget, sepertinya sangat nikmat sholatnya begitu. Namun di titik tertentu seorang ini berubah jadi seperti berjarak dari Allah, dan seperti kita ngelihat sholatnya itu pun seperti berat gitu loh Pak. Mengerjakan sholat itu seperti beban seperti itu. Nah itu tuh apa yang bisa kita lakukan ya untuk membantunya agar kembali begitu, mengingatkan begitu, kembali lagi seperti sebelumnya, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi dalam beragama ya, dalam beribadah itu ada masa-masanya kita itu jenuh ya, butuh jenuh. Ya. Penyebab jenuh itu biasanya banyak ya. Di antaranya persoalan hidup. Jadi masalah-masalah hidup ini bisa membuat iman kita menipis ya. Ya, iman itu kan sifatnya apa? Yazid, ya, bertambah dia dan berkurang dia, menghus. Jadi masalah-masalah hidup ini bisa menyebabkan iman kita itu menurun. Kenapa? Ya itu dahsyatnya godaan syaitan. Kadang ketika orang punya hajat ya, dia berdoa dan dia merasa bahwa dia ini seorang yang taat ya, menjalankan semua perintah Allah ya, khusyuknya itu sholat itu perasaan dia ya. Kemudian dia berdoa dan dia merasa doa ini nanti akan dijabah oleh Allah. Dengan harapan apa? Karena dia sudah taat tadi. Padahal Allah tidak bisa kita ukur dengan itu ya. Kita punya harapan, kita punya rencana, Allah punya takdirnya, Allah punya ketentuan dan ketetapannya. Maka orang yang imannya tipis tadi ya, itu akan mudah jenuh ya, malas dia gara-gara tadi ada harapan yang tidak bisa dia capai. Jadi di antara penyebabnya itu. Dan mungkin ada penyebab-penyebab yang lain ya. Malas itu entah kesibukan dan macam-macam ya. Tapi orang ini biasanya kalau kita sebutnya di kehidupan sehari-hari itu orang alim gitu ya. Julukan orang alim gitu ya. Kalau dia dapat julukan orang alim itu kalau dia sholat dekat orang tuh ya Masya Allah ya, khusyuk ya, seperti ya betul-betul khusyuk gitu. Tapi ya itu pula ya rahasia Allah. Kadang justru orang seperti itu yang kemudian tadi naik turun ya, nggak bertahan lama ya. Nah, karena persoalan hati dari qalbu. Maka kita disuruh untuk berdoa kepada Allah kan, ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinika. Ya. Jadi suruh dia banyak-banyak berdoa. Kemudian kalau persoalannya tadi ya, kalau dia malas itu jenuh itu diakibatkan oleh masalah, berarti dia harus di brainstorming, cuci otaknya. Bahwa Allah itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Allah punya rencana, Allah punya takdir. Jangan menganggap dirimu itu suci. Kalau kamu sudah beribadah, sudah taat, seolah-olah doamu dikabulkan. Tidak. Jangan-jangan doamu itu tidak baik untukmu. Kan sebagian orang berprasangka begitu ya. Bahwa setiap yang dia doa itu, walaupun mintanya baik-baik sebetulnya, itu baik untuknya. Padahal tidak semua kebaikan yang kita inginkan itu baik untuk kita. Paham maksudnya ya? Terbayang nggak maksud perkataan saya tadi? Tidak semua yang kita anggap baik, yang kita inginkan itu, walaupun baik menurut kita, itu baik juga menurut Allah. Makanya cara pandang kita itu dirubah. Bahwa yang baik menurut kita itu mestinya juga baik menurut Allah. Sehingga kalau sudah begitu, apapun ketetapan Allah, apapun takdir Allah, pasti baik untuk kita. Ya, nggak ada ketetapan Allah, takdir Allah itu yang buruk, itu nggak ada. Walaupun musibah. Ya. Makanya dalam musibah pun kita diajari berdoa. Doanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya. Segala puji bagi Allah atas segala yang terjadi. Karena kuasa Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya Allah, balaslah musibah ini dengan pahala dan gantikan yang hilang ini dariku dengan yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengamalkan dan meyakini ini. Ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suami yang sangat dia cintai, karena suami ini sangat baik. Kemudian dia berdoa seperti doa tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang dia dapatkan setelah itu? Laki-laki terbaik di muka bumi ini, bahkan terbaik di antara para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika kita meyakini takdir Allah, kita berharap kebaikan di situ, Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi tugas kita itu sederhana sebetulnya. Cukup menjalani apa yang Allah desain untuk kita. Gak perlu kita melawan Allah, gak perlu. Ya. Tapi bagi sebagian orang justru itu yang mereka lakukan. Ketika tidak cocok dengan apa yang mereka inginkan, mereka berprasangka buruk kepada Allah. Menganggap Allah itu tidak adil. Allah zalim pada dirinya. Mereka bersedih karena hal itu. Ini kan kemubaziran. Mereka sia-siakan hidup mereka untuk menangisi takdir yang sebetulnya baik untuk mereka. Tapi dalam akal mereka, pikiran mereka, perasaan mereka menganggap itu buruk. Itu persoalannya ya. Saya sering menghadapi orang-orang seperti itu. Dan memang persoalannya adalah pada tadi, kuncinya pada tadi, meyakini takdir Allah. Baik itu yang kita anggap baik maupun yang kita rasakan buruk. Kuncinya semua takdir Allah itu baik. Orang yang kemudian melawan takdir itu, dia akan muncul dalam hatinya kejenuhan dalam ibadah. Ya, merasa sama saja. Teman saya sebelah nggak sholat, tapi ke kampus pakai mobil, orang tuanya kaya, difasilitasi semua. Itu kan pandangan manusianya begitu, pandangan syahwatnya begitu ya. Coba lihat di balik itu. Kalau kita mau jujur, kita dalami kehidupan orang seperti itu, jauh lebih bermasalah dibandingkan kita. Ya, mahasiswa saya ada yang difasilitasi orang tuanya ya, kaya orang tuanya, tapi kerjaannya barcode karena stres. Orang tuanya dia nggak dapat kasih sayang, tapi fasilitas dikasih. Tapi di mata teman-temannya dia beruntung. Nah itu ya, kuncinya mungkin itu. Maka coba pelajari apa latar belakangnya dia seperti itu, sehingga kita bisa memberikan masukan yang pas ya, yang tepat. Itu ya. Oke, ada lagi Devi Novitasari ya, silakan.
Mas Ria. Ya, Siti, Mas Ria, silakan. Gini, tadi Bapak ada tuh menjelaskan tentang anak yang buang air kencing, buang air sembarangan. Ya. Nah, kira-kira tuh bagaimana cara menanamkan kepada anak agar tidak buang air sembarangan? Ya, di sini di tempat kami ada nih anak ya kan Pak. Kalau di sekolah anak ini di kencingnya tuh di apa? Buang airnya tuh di WC, di kamar mandi, dan kami juga itu menyuruh anaknya untuk istinja. Tapi ketika di luaran malah orang tua ini waktu rewang bareng orang tua tersebut ya kan, malah orang tua ini menyuruh anaknya udah di situ aja buang air kecilnya katanya, jadi kata orang tua ini. Jadi itu kira-kira bagaimana ya Pak agar kita itu menanamkan kepada anak supaya terbiasa untuk kencing pada tempatnya dan istinja setelah buang air. Terima kasih Itu Pak. yang tadi bukan anak ibu ya? Bukan, alhamdulillah anak saya tidak seperti itu Pak. Berarti kuncinya tadi ya, dimulai dari keluarga. Kalau emaknya sendiri sudah mentoleran itu, orang lain nggak akan dianggap, nggak akan diacuhkan. Ya, maka yang pertama dinasihati orang tuanya. Ya. Kalau dia murid kita, ya kita ajari anaknya, kemudian kita samakan persepsi dengan orang tuanya. Itu gunanya parenting school, sekolah orang tua. Saya sering ya, kalau sudah banyak masalah anak, saya panggil orang tuanya. Saya jelaskan, ibu kita harus samakan persepsi, bapak kita harus samakan persepsi. Kalau enggak, kami capek mendidik, hasilnya tak ada. Jadi harus disamakan persepsi. Kalau dia murid kita, ya, ajari juga orang tuanya. Karena kuncinya di orang tua. Ya, anak-anak itu kalau dia masih usia dini itu lebih banyak bersama orang tua ketimbang di sekolah dibandingkan dengan temannya. Ya, dan yang banyak menjadi modelnya itu bukan gurunya, bukan temannya, tapi orang tuanya. Tapi ketika sudah remaja, ya, dia banyak di luar, yang menjadi model itu ya lingkungannya. Ya, kalau anak usia dini yang menjadi modelnya itu bapaknya, ibunya. Jadi ketika bapak ibunya toleran dengan hal-hal semacam itu, ya maka kita akan kewalahan. Ya. Kalau di sekolah kita bisa kondisikan, ya. Tapi kalau di lingkungan macam tadi, ya agak susah juga ya. Nah, berarti orang tuanya yang menjadi kunci. Ya, kalau kita saudaranya ya kita nasihati, kita sampaikan. Ya. Sampaikan konsekuensi seperti tadi. Memang sekarang belum terasa dampaknya. Besok ketika dewasa, kamu akan disusahkan oleh anakmu karena masalah ini, gitu ya. Takut dia. Ya, sekarang dia kencing gitu. Nah, besok coba lihat dewasa besok. Kamu kan susah mendidik. Karena gini, masalah kencing itu ya, selain masalah suci dari hadas besar, hadas kecil ya, itu juga sebetulnya berdampak ya atau berpengaruh pada mendisiplinkan diri. Okay. Kencing itu kan kebutuhan mendesak, ya enggak? Ya kan? Kemudian boleh enggak kita buang sembarangan? Enggak boleh. Ada aturannya kan? Nah, ketika kita mengajarkan kepada anak, tahan dulu sebentar. Kita cari tempat yang pas. Itu mengajarkan pada anak tentang disiplin, tentang adab, tentang aturan. Ya. Kalau anak sudah terbiasa dengan aturan, dengan adab, ya, insya Allah mudah mendidiknya. Nggak susah-susah. Termasuk yang lain-lain. Ya. Karena persoalan diri dia sudah tertib. Apalagi masalah tertib lalu lintas, yang menjaga norma masyarakat, akan mudah. Karena untuk dirinya dia sudah bisa mendisiplinkan. Jadi dampaknya besar sebenarnya, bukan persoalan kencing itu, bukan sekedar pesing aja sebenarnya, dampaknya besar. Ya. Nah, dan ini bisa kita lihat ya, bisa kita buktikan secara langsung walaupun kita tidak melakukan penelitian ya, boleh dicek. Anak-anak pelanggar norma itu pasti dari kecil itu dia sudah terbiasa melanggar norma. Nah, makanya kan aneh tuh ada pertanyaan kan orang tua sebagian atau anak-anak ya, apa hubungannya rambut kami panjang, kami juga bisa belajar, masih bisa mendengar gitu ya. Nah, sebetulnya bukan itu, tapi mengajarkan orang taat peraturan. Nah itu sebetulnya ya Bu Siti ya. Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, terakhir Bu Devi ya, silakan Bu Devi.
Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Tadi Bapak ada menjelaskan tentang ini ya kan Pak, bagi anak yang tidak sholat itu kan dipukul pada zaman Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah itu anak yang tidak sholat hukumannya bisa dipukul atau dicambuk ya, ya Ustaz. Jadi kalau pada zaman sekarang ini bentuk pukulan yang bijaksana itu seperti apa Ustaz? Apakah dipukul dengan lidi juga atau atau dengan kayu atau seperti apa bentuknya Ustaz? Iya. Ustaz. Betul ya. Baik. Ya. Bentuk pukulan. Baik, jadi di masa Nabi juga dijelaskan ya kalau kita mau menghukum anak itu ada aturannya, mau memukul ada aturannya. Bahkan bukan cuma anak ya, istri pun boleh dipukul ya. Tapi ada tata cara, ada ininya ya. Istri yang durhaka itu ya, itu boleh dipukul. Nah, salah satu bentuk kedurhakaan itu adalah meninggalkan sholat. Itu boleh, tapi pukulan itu ada caranya. Tidak memukul bagian yang merupakan kehormatannya. Apa itu? Kepala, wajah, gitu ya. Itu nggak boleh dipukul. Ya. Kemudian pukulan itu tidak melukai, ya, tidak melukai dia, tidak menyakitinya ya, sampai menyakiti fisik ya. Contoh dipukul dengan benda-benda yang bisa melukai itu misalnya benda tajam atau apa kayu yang besar itu kan bahaya ya, bisa merusak tubuhnya, fisik itu nggak boleh ya. Kemudian tidak boleh memukul dalam keadaan marah. Nah ini yang berat kan. Misalnya kita mukul itu kapan? Pas marah kan? Nggak boleh. Jadi dalam keadaan marah nggak boleh mukul. Kapan mukulnya? Setelah redah marahnya. Karena kalau memukul dalam keadaan marah ringan menurut kita, berat dirasakan oleh anak. Pang gitu ya. Wah, itu. Karena orang emosi itu, jangankan apa ya, memukul ya, pintu aja bisa roboh ya. Karena emosi. Orang normal suruh ninju tembok itu mikir-mikir deh kan, tapi orang yang emosi ditinjunya. Jadi nggak boleh dalam keadaan emosi. 3 hal tadi diperhatikan dalam memukul. Tidak boleh memukul wilayah kehormatan, tidak boleh yang menyakiti sampai luka, ya, dan tidak boleh dalam keadaan marah. Berarti memukul tadi setelah reda kemarahannya. Ya, dan terakhir mungkin ini tambahan saja, tidak boleh setiap salah itu dipukul-pukul terus. Kalau dipukul-pukul terus hukumannya yang ada anak tadi dosisnya makin tinggi. Ya, jadi bebal ya terhadap hukuman. Saya pernah jelaskan ya bahwa pendidikan yang paling bagus itu bukan dengan memukul, tapi dengan bahasa kiasan. Ya, contoh, ada anak salah. Kita lihat. Dengan melihat itu dia sudah sadar dia salah dan dia berhenti. Itu pendidikan yang tertinggi. Tapi kalau sudah dipukul itu sama dengan mendidik hewan atau binatang. Mohon maaf. Ya, hewan itu melatihnya pakai apa? Pakai pukulan. Kata datuk saya, ya, manusia tahan kias, binatang tahan palu. Ternyata setelah besar saya tahu maknanya, manusia itu mendidiknya cukup dengan kiasan. Dilihat dia dengan bahasa tubuh atau bahasa lisan dia sudah paham dia salah. Ya. Kalau hewan itu dipukul baru paham. Ya. Baru ngerti. Ya. Contoh orang melatih monyet itu yang untuk apa, sirkus atau untuk apa namanya, topeng monyet itu kan dicambuknya. Nah, kalau pakai cambuk sampai dia terbiasa dicambuk. Kalau manusia tidak perlu, dengan bahasa kiasan latih. Jangan sedikit pukul, karena bisa meningkatkan dosisnya. Akhirnya dia nggak ngerti, kalau nggak dipukulnya nggak paham. Ya, dia baru paham kalau dipukul. Bahkan semakin lama dipukul pun dia nggak akan paham, karena dosisnya sudah tinggi. Ibarat orang makan paracetamol. Kalau makan pertama itu dosisnya sudah tinggi, besok dia makan dosis yang rendah, kira-kira didengar nggak sama otaknya sinyal paracetamol? Enggak mempan. Ya. Karena dosisnya sudah
tinggi. Orang yang sering makan bodrek disuruh makan obat dokter yang generik nggak mempan, jalan. Ya enggak? Pusing sakit kepala dia biasanya makan bodrek. Pergi ke dokter dikasih obat generiknya apa tuh kan? Dosisnya rendah. Nggak mempan. Karena dosisnya sudah tinggi. Nah, mungkin itu Bu Devi ya perlu diperhatikan. Ya. Ada tata cara memukul itu dan ada dalam hadis-hadis Nabi itu ya, tentang etika itu. Ketika menjatuhkan hukuman itu ada etikanya. Ya. Jadi memukulnya ya tadi dalam keadaan kita sudah tenang kita sampaikan. Ayah, ibu sebetulnya nggak ingin pukul kamu, tapi karena pelanggaranmu ini sudah berat, ibu harus pukul, ayah harus pukul. Sehingga dengan pukulan itu dia langsung tersentuh, sadar dia. Ayah selama ini yang tak pernah mukul sekarang mukul. Jadi bertanya-tanya dalam pikiran dari kok ayah sampai mukul ya. Jadi menjadi apa dia kan? Menjadi shock terapi lah, macam efek jerah bahwa kesalahannya ini kesalahan yang fatal, yang berat ya, sehingga dipukul. Nah itu. Jadi ada juga di situ penanaman kesan kepada anak ya. Jadi harus pakai strategi juga memukul itu, sehingga dia menjadi ingat seumur hidupnya bahwa kalau kesalahan itu nggak boleh lagi dilakukan, karena sampai ayah ibunya marah sedemikian rupa berarti kesalahan itu kesalahan yang besar ya. Nah, itu kira-kira ya Devi. Baik, Ustaz. Ya. Baik, saya kira itu ya. Tidak ada lagi yang bertanya mungkin, dan sudah jam 10. Alhamdulillah kita sudahi ya kuliah kita, dan nanti silakan di resume seperti biasa dan minta tolong Kosma ya, Cici absensinya seperti biasa. Insyaallah kita pertemuan terakhir pekan besok ya di hari yang sama, kita bahas tentang pendidikan adab untuk akhlak untuk anak ya. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita ya sebagai ibu ya, sebagai madrasah di rumah ya, dan juga di sekolah kita bisa praktekkan ya pengetahuan ini. Itu saja dari saya mungkin ibu-ibu semuanya ya. Selamat beristirahat. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.